Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Hutan Larangan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Semuanya pun mengangguk tanda paham. Lalu mereka melakukan aktivitas seperti biasa, masak nasi, masak air, dan masak untuk dimakan bersama. Karena melewati masa-masa sulit dan permasalahan membutuhkan tenaga, bukan? Hana dan Jasmine menanak nasi dan menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Sedangkan Mas Haikal dan Zayan membantu Kek Diman menanam jagung di samping gubuk. Entah ide dari mana yang memasuki pikiran Sila. Dia berpikir, jika pintu tidak dikunci, karena pengaruh ilmu hitam akan ikut hilang jika pemiliknya juga hilang. Sila mencoba mendekati pintu. Tangannya sudah menggenggam knop pintu. Dia bersiap untuk membukanya. Dan benar saja, dengan sekali tarikan, pintu itu terbuka lebar. Mata Sila berbinar. Rupanya hal yang tidak terpikir bisa jadi nyata. Dan yang dipikirkan dengan susah payah belum tentu berhasil. Hanya butuh ketenangan dan fokus saja untuk memikirkannya. Sila buru-buru keluar dari kamar neraka itu. Gedungnya tetap sama, tidak berubah seperti istana Lastri, namun lebih seperti gedung kosong dan terbengkalai. Tidak semewah waktu dia masuk. Walau tidak ada seorang pun di sana, namun Sila merasa banyak pasang mata yang tengah mengawasinya dari segala penjuru arah. Sila mencoba mengabaikannya. Sebelum dia pergi, dia terlebih dahulu membaca doa dan meminta perlindungan kepada Allah. Setelah doa ia panjatkan, Sila mulai mengingat-ingat arah keluar yang waktu itu ia lewati. Sambil berjalan Sila menghafal jalan. Gedung yang cenderung gelap dan besar itu sedikit menyulitkan pandangan Sila. Langkah kakinya yang tanpa memakai alas kaki bergema di dalam gedung itu. Saking besar dan kosongnya gedung mampu memantulkan suara sekecil apapun itu. Sila berjalan menuruti instingnya. Namun sudah 10 menit berjalan, Sila tak kunjung menemukan pintu keluar. Pikirannya seakan kembali ke hutan saat sedang mencari buah apel. Dia juga disesatkan di sana sampai tak bisa kembali kepada Haikal dan Kek Diman. Sepertinya ini ulah sosok yang sama. Dia tak bisa menampakkan wujudnya, namun memakai ilmunya untuk bisa mengelabui Sila. Sila yang merasa fokusnya sedang dikecoh tidak menyerah begitu saja. Dia kembali fokus dan berdoa. Ia melantunkan ayat kursi dan doa-doa pendek dalam hatinya. Mendadak suasana menjadi panas. Telinga Sila mendengar banyak jeritan walau samar-samar. Sepertinya doa yang ia lantunkan sudah berefek pada makhluk-makhluk itu. Sila terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sampai akhirnya suasana kembali normal. Dan teriakan-teriakan itu pun sudah menghilang. Sila bergegas pergi dari tempatnya berdiri tadi, berharap semua halangan itu sudah menghilang. Dan benar saja, hanya butuh beberapa langkah, Sila sudah melihat pintu keluarnya, yang jelas tidak jauh dari posisinya tadi. Hanya saja, tadi disembunyikan oleh sosok-sosok itu. Sila buru-buru mengambil pintu dan mencoba membukanya. Namun ternyata susah. Pintunya sudah berkarat dan berlapuk, seperti pintu yang tidak dibuka selama bertahun-tahun. Kuncinya pun sepertinya sudah membatu akibat terkena hujan. Sila kepayan untuk membuka pintu itu seorang diri. Sekarang memang bukan lagi hal gaib yang mengganggunya, namun bangunan tua yang sudah rusak dan macet sana sini pintunya. Sila berlari ke arah jendela. Dan sialnya, semua jendela menggunakan teralis yang sudah macet akibat karatan dari besi-besinya. Tentu tidak akan bisa dibuka, apalagi dengan tangan kosong. Akhirnya Sila mengitari bangunan itu untuk mencari benda tajam apa saja yang bisa ia gunakan.
Sila pergi ke dapur, berharap ada alat-alat dapur yang bisa dia manfaatkan. Karena posisi dapur berada di bangunan paling belakang, membuat pencahayaan pun tidak ada, alias gelap sama sekali. Karena sinar matahari tidak sampai menerangi ke dalam dapur yang tanpa memiliki ventilasi, Sila mencoba meraba-raba, lalu menggunakan instingnya untuk mencari benda. Karena memang sangat gelap dan gulita. Duk. Kaki Sila terbentur sesuatu yang keras. Ah! Sila pun meringis saat lututnya terasa ngilu. Saat diraba, sepertinya yang barusan ia tabrak adalah meja dapur yang terbuat dari bata. Ia pun mengesampingkan rasa sakitnya dan mencoba meraba-raba meja itu, berharap ada sesuatu yang ia temukan. Hah! Ih! Sila terhenyak saat tangannya menyentuh daging. Entah daging apa, yang jelas empuk dan bau. Apa mungkin tikus? Sila membatin. Sila pun mencoba menghirup bau dari daging yang ia pegang tadi. Yang benar bau bangkai tikus menyeruak, membuat Sila seketika mual dan muntah. Karena tak tahan dengan baunya, Sila buru-buru keluar dari area dapur tanpa menemukan apapun. Di luar dapur, Sila beberapa kali memuntahkan isi perutnya. Hidung Sila memang sangat sensitif terhadap bau. Bagaimana sekarang? Aku tidak bisa menemukan apapun untuk membuka pintu, gumam Sila. Aku tidak mau terkurung lagi di sini. Bagaimanapun caranya aku harus kembali keluar dari sini sebelum malam. Lanjutnya, di sini waktu seakan cepat sekali bergulir. Tanpa terasa matahari sudah mulai akan terbenam. Padahal tadi rasanya masih pagi hari saat Sila keluar dari kamar. Sila celingak-celinguk mencari sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Tak berselang lama, mata Sila menangkap satu ruangan. Sila pun menghampiri ruangan itu dengan tertatih karena lututnya mulai terasa memar dan ngilu. Saat sudah di depan ruangan itu, Sila segera membukanya, berharap tidak dikunci. Dan ternyata memang tidak terkunci, hanya saja sedikit macet karena dimakan usia. Pintunya pun sudah reot dan sebagian habis dimakan rayap. Saat pintu terbuka lebar, mata Sila melebar ke segala penjuru ruangan. Tidak terlalu gelap. Di sini masih terkena cahaya matahari walau sedikit. Perlahan Sila masuk ke dalam dan memfokuskan pandangannya, melihat ke sisi ruangan yang pengap. Sila tersadar, ruangan ini seperti gudang. Banyak barang-barang yang menumpuk di ruangan ini. Sila pun membukanya satu persatu. Sudah berapa dus dan karung yang Sila buka, namun isinya hanya kain-kain biasa. Dus terakhir nampak lebih besar dan berat. Tanpa membuang waktu, Sila langsung membukanya, dan matanya mendadak segar saat mendapati seisi dus itu adalah bermacam benda-benda tumpul, seperti linggis, garpu tanah, golok, dan masih banyak lagi. Sila pun buru-buru mengambil linggis dan berlari ke ruangan itu. Rasa sakit di kakinya sudah tak ia rasakan lagi. Yang ada di dalam pikirannya saat ini hanyalah keluar dari bangunan itu. Setelah sampai depan, Sila mencoba mencongkel pintu menggunakan linggis itu. Linggis yang sudah karatan dan basah. Beberapa kali congkelan masih belum berhasil. Walau tangannya sudah luka-luka akibat gesekan linggis itu, Sila tak peduli. Di congkelan kesekian akhirnya, pintu pun terbuka. Angin langsung menerpa wajah Sila saat udara berhasil menyelinap masuk. Kehidupan seperti menjemputnya kembali. Sila menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, ia langsung keluar dari bangunan neraka itu dengan tetap membawa linggis di tangannya. Takut sewaktu-waktu ada hal yang membahayakan, Sila menuruni tangga satu persatu untuk sampai ke bawah. Senyumannya merekah, walau ia belum tahu selanjutnya harus pergi kemana. Yang terpenting, ia berhasil keluar dulu dari gedung itu. Gedung yang sudah mengurungnya selama 2 hari dengan bangsa dedemit yang menyerupai manusia. Setelah sampai di halaman gedung, Sila buru-buru berlari. Di hadapannya adalah gerbang gedung yang menjulang tinggi. Sama halnya dengan gedung lainnya, gerbangnya pun sudah berkarat dan rapuh. Padahal kemarin
gerbang ini terlihat sangat mewah. Sekali tubrukan, gerbang langsung terbuka. Tidak sia-sia Sila berlari kencang. Tujuannya memang untuk mendobrak gerbang. Namun rupanya gerbang itu tidak terkunci dan sangat mudah dibuka. Pemandangan di luar gerbang membuat mata Sila terbelalak. Bagaimana tidak, saat keluar, Sila sudah berada di hutan tidak jauh dari gubuknya Kek Diman. Dan di sana Mita sudah menunggunya. "Mita, bagaimana bisa?" gumam Sila. Untuk memastikan, Sila berbalik badan untuk melihat kembali gerbang yang tadi. Dan gerbang serta gedung itu sudah lenyap entah kemana. Sekarang hanya ada hutan yang luas dan juga tandus. "Ayo Kak, Mita bantu." Mita menghampiri Sila yang masih tertegun dan tak percaya. Mita langsung membopong Sila yang sudah kehabisan tenaga. Sila pun tak banyak bicara, hanya mengikuti kemana langkah kakinya dibawa. Pandangannya pun sudah samar-samar. "Ayo kita ke atas," ajak Kek Diman kepada Haikal, Jasmine, Zayan dan Hana. "Mau kemana Kek? Sudah ikuti saja, nanti juga kalian akan tahu," serunya. Akhirnya semua orang pun mengikuti arahan Kek Diman untuk mengikutinya. "Sila!" teriak Haikal saat melihat istrinya yang tengah dibopong oleh Mita. "Kak Sila!" diikuti yang lainnya. Sila hanya melirik sekilas dan tersenyum, sampai akhirnya badannya ambruk di pangkuan Mita. "Sila!" Haikal berlari menghampiri sang istri yang sudah terkapar, diikuti yang lainnya. Haikal menggantikan posisi Mita untuk menopang badan sang istri. Dan adik-adiknya pun langsung melakukan hal yang sama. Mereka saling bergantian menggenggam tangan sang kakak. Apalagi Zayan yang sangat terpukul atas keadaan sang kakak. "Ayo, langsung saja dibawa ke gubuk. Hari sudah mulai gelap. Tidak baik," ujar Kek Diman yang menyadarkan mereka dalam kesedihan. Haikal dan Zayan buru-buru memangku badan Sila dan membawanya ke gubuk, sedangkan yang lainnya mengikuti dari belakang. "Mita." Iya, seperti biasa, dia akan menghilang begitu saja, kembali ke tempatnya berasal. Karena kepanikan pun tidak ada yang menyadari kepergiannya. Namun bagaimana bisa Mita yang menunggu Sila di depan gerbang? Tentu saja itu atas dasar perintah Kek Diman. Setelah sampai gubuk, Jasmine buru-buru menyiapkan air hangat untuk mengelap sang kakak dan juga mengompres luka-lukanya. Dengan dibantu oleh Hana. Hana pun merasa bersalah dengan kejadian ini, karena bagaimanapun semua bermula dari kebodohannya. Setelah air mendidih, Jasmine langsung mencampuri air panas itu dengan air biasa di dalam baskom dan membawanya ke dalam diikuti oleh Hana. Sedangkan Kek Diman sedang sibuk menumbuk ramuan herbal untuk mengobati luka-luka yang berada di badan Sila. Selesai dibersihkan dan digantikan pakaian, Kek Diman pun langsung mengoleskan ramuan tadi di area-area yang terluka, seperti telapak tangan, lutut, kening dan kaki. "Bagaimana keadaannya Kek? Kenapa belum sadar juga?" tanya Haikal. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nak Sila hanya kelelahan. Tenaganya terkuras habis saat berjuang di sana tanpa makan. Nanti juga membaik," ujar Kek Diman menenangkan. "Baik kalau begitu Kek. Semalaman semua orang berjaga. Tidak ada yang berani meninggalkan untuk tertidur sebelum Sila sadar. Apalagi Haikal yang begitu mencemaskan sang istri." "Kak, ini Zayan. Bangun Kak, maafin Zayan," ujar Zayan di telinga sang kakak sambil terisak. Hatinya pilu saat melihat kondisi sang kakak yang selama ini sudah begitu memanjakannya. Bahkan biaya kuliahnya pun sang kakak yang membiayai. Oke, kita beralih ke sudut pandang Sila. Samar-samar aku seperti mendengar banyak suara yang memanggilku. Namun mata ini enggan untuk terbuka. Lelah dan lemas saat ini menjalari seluruh tubuhku. Aku hanya bisa mendengar tanpa bisa menjawab atau membuka mataku.
Rasanya mataku ingin tetap terpejam untuk beberapa saat lagi. Aku seperti habis keluar dari lubang masalah yang begitu besar, hingga badanku begitu payah dan lelah. Kak, ini Zayan. Saat mendengar nama Zayan, aku tersadar dan aku mengingat semuanya. Walau mata ini sulit untuk dibuka, tapi mulut ini mencoba untuk merespon. Zayan, panggilku terbata-bata. Kak, kakak sudah sadar. Terdengar riuh suara dari mereka. Sayang, ini Mas. Bangun sayang. Iya, itu suara Mas Haikal suamiku. Apakah aku sudah pulang dari gedung neraka itu? Mas, apa aku sudah kembali? Tanyaku dengan mata yang masih tertutup rapat. Iya sayang, kamu sudah kembali. Kamu sudah aman. Tenang ya. Setelah mendengar itu pun aku pun membuka mata. Kulihat aku dikelilingi kayak Diman, Mas Haikal, Jasmine, Zayan dan juga Hana. Lalu kemana Mita? Dia yang sudah membantuku tadi. Belum sempat aku menanyakan Mita, Zayan sudah lebih dulu memelukku dan menangis dalam pelukanku. Kak, maafin Zayan ya kak. Gara-gara Zayan semuanya jadi seperti ini. Zayan menyesal kak, tuturnya sambil terisak. Sudah dek, tidak apa-apa. Yang sudah terjadi tidak harus disesali. Yang terpenting sekarang kita berusaha sama-sama untuk keluar dari sini. Aku membalas pelukannya dan ku elus surai rambutnya. Adikku sayang. Maafin Hana juga kak, ujar Hana yang duduk di sebelahku. Iya, sudah, tidak apa-apa. Kalian jangan terus merasa bersalah ya. Jadikan ini sebuah pelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama lagi. Zain dan Hana pun mengangguk, dan aku melepaskan pelukan Zayan karena sudah mulai sesak. Oh ya, Mita mana? Bukannya tadi dia yang menolongku? Tanyaku pada semua orang. Mita sudah pulang. Sebaiknya kamu melanjutkan istirahat kamu Naksila. Badan kamu masih lemah, ujar Kek Diman. Iya sayang, istirahat lagi ya. Mas jagain kamu di sini. Kalian juga istirahat. Ini sudah malam. Aku sudah tidak apa-apa, suruhku. Akhirnya kami tertidur kembali dengan posisi bersebelahan. Mereka enggan menjauh dariku, sementara Kek Diman tidur di kamarnya. Pagi hari aku terbangun lebih dulu. Badanku masih sangat pegal dan ringsek, namun mata memaksa untuk terbuka. Kulihat semua orang masih tertidur. Aku pun memutuskan akan duduk di balai sambil menghirup udara segar. Namun baru saja berdiri, Jasmine sudah terbangun karena pergerakanku. Kak kamu kemana? Tanyanya dengan suara khas bangun tidur. Mau keluar dek, cari udara segar, jawabku. Jasmine temenin ya. Dia pun bergegas bangun dan mengikutiku. Setelah sampai luar, ku hirup udara dalam-dalam. Rasanya sangat berbeda saat aku bernafas di gedung neraka itu. Pengap dan ketakutan yang aku rasakan. Sedangkan di sini, aku merasa tenang dan damai. Semoga saja ujian kami segera berakhir dan kami bisa secepatnya pulang. Aku sudah sangat merindukan orang tuaku. Mereka juga pasti sangat mengkhawatirkan kami di sana. Dek, kapan ya kita bisa pulang? Kakak sudah sangat merindukan mama dan papa. Jasmine juga sangat merindukan mereka, kak. Sangat merindukan mereka. Tapi Jasmine juga gak tahu kapan kita bisa pulang. Semoga secepatnya ya dek. Kami saling merangkul dan menguatkan satu sama lain. Bruk. Saat kami sedang fokus mengobrol, tiba-tiba ada suara benturan keras dari atas. Apa itu kak? Gak tahu dek. Ayo kita lihat. Aku dan Jasmine pun bergegas mengambil asal suara dentuman keras itu, yang posisinya berada di hutan atas. Saat sudah sampai atas, kami tercengang melihat satu buah mobil yang menabrak satu pohon beringin besar dan rimbun. Mobilnya sampai berasap.
Saking kerasnya benturan itu. Tidak tahu dari mana asalnya kedatangan mobil itu. Tiba-tiba saja sudah ada di sini. Ya Allah, Dek, ada bayinya di dalam, teriakku saat melihat ada bayi yang sedang menangis di kursi tengah, sedangkan kedua orang tuanya sudah tak sadarkan diri, dengan darah di area wajahnya karena terkena pecahan kaca mobil yang pecah. Dek, panggil yang lainnya cepat, suruhku kepada Jasmine. Sedangkan aku mencoba membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam. Bayi itu terus menangis di kursi belakang. Untung saja bayi itu selamat, karena tertutup kursi depan yang membuatnya tidak terkena pecahan kaca. Tak lama yang lainnya datang. Aku buru-buru menyentuh mereka membantuku membuka pintu. Mas Haikal akhirnya memecahkan kaca mobil karena pintu macet terkunci dari dalam. Dengan dibantu Zayan, pintu mobil pun akhirnya bisa terbuka. Sedangkan Kek Diman hanya berdiri menyaksikan kami yang kalang kabut panik. Raut wajahnya seakan sudah biasa melihat hal seperti ini. Aku buru-buru mengambil sang bayi dari kursi belakang dan langsung mendekapnya. Bayi yang kuperkirakan usianya 3 bulan itu terus saja menangis. Mungkin karena takut dan terkejut dengan kerasnya benturan mobil. Namun setelah aku dekap, bayi itu langsung tenang dan tidak menangis lagi. Mas Haikal dan Sayang segera mengeluarkan orang tua sang bayi dari mobil, karena mobil yang berasap semakin banyak takut meledak. Dek, ambil tas itu, Dek. Aku menyuruh Jasmine mengambil tas yang tergeletak di kursi belakang. Mungkin itu perlengkapan bayi. Iya, Kak. Mas, bagaimana keadaan orang tua bayi ini? Tanyaku saat tak melihat pergerakan dari kedua pasangan suami istri itu. Sudah tidak ada, Dek. Hah? Mas gak bercanda kan? Ujarku. Iya, Kak. Sudah tidak ada denyut jantungnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kek, bagaimana ini? Pakaiku kepada Kek Diman. Terlihat tatapan mata Kek Diman yang nyalang dan geram. Lastri, gumamnya sangat pelan, namun masih bisa terdengar. Lastri, Kek, apa ini semua ulahnya? Tanyaku memperjelas gumaman Kek Diman. Tanpa menjawab, Kek Diman langsung pergi ke belakang gubuk milik kita. Namun bocah itu seperti tidak ada di dalam. Tiba-tiba bayi yang tadi sudah mulai tenang kembali menangis. Aku mencoba menenangkannya. Saat aku membuka tas yang tadi diambil Jasmine dari dalam mobil, rupanya dalamnya semua perlengkapan bayi, seperti baju, popok susu, botol susu, dan yang lainnya. Aku buru-buru turun ke gubuk Kek Diman untuk membuatkan susu bayi ini. Mungkin dia haus. Aku menidurkan bayi itu di balai dan langsung membuatkan susu. Namun karena tidak air panas, aku memasaknya air terlebih dahulu. Tak lama anak keluar dari gubuk. Aku memintanya menggendong bayi itu yang terus menangis. Han, tolong digendong dulu dedeknya. Kakak lagi masak air buat bikin susu. Bayi siapa ini, Kak? Tanyanya yang keheranan. Sudah, nanti saja bertanyanya. Sekarang ikuti dulu perintahku. Iya, Kak. Akhirnya Hana menggendongnya, dan aku sibuk dengan tungku di hadapanku. Ribet memang jika tidak ada kompor, apalagi jika sedang urgent seperti ini. Tidak bisa diburu-buru. 15 menit berlalu, air pun matang. Aku langsung menakar susu ke dalam botol itu. Jujur aku bingung tentang takarannya, karena aku belum pengalaman dalam mengurus bayi. Punya anak saja belum. Namun akan memakai feelingku saja sebagai seorang perempuan saja. Setelah susu selesai dibuat, aku mengambil bayi itu dari gendongan Hana dan langsung memberikannya susu. Benar saja, bayi ini sangat kehausan. Terlihat dari caranya menyusu yang terburu-buru. Kupandangi wajahnya, begitu cantik dan menggemaskan, ditambah dengan badannya yang gemuk. Tapi nasibnya sangat naas. Dia harus kehilangan orang tuanya dalam waktu yang bersamaan. Andai saja diizinkan, aku mau mengadopsinya.
5 tahun menantikan seorang anak tentu saja membuatku mulai bosan dan lelah menunggu. Aku gendong dan kutimbang-timbang anak ini sampai dia terlelap. Tidurlah nak, nikmatin masa kecilmu sebelum kamu mengerti bahwa orang tuamu sudah tidak ada, gumamku sambil menciumi pipinya. Setelah dia terlelap, aku menaruhnya di dalam dan menyelimutinya. Karena bagaimanapun aku harus ikut mengurus jasad kedua orang tuanya. Setelah merasa bayi itu benar-benar pulas, aku pun meninggalkannya dan menghampiri yang lain di atas. Ternyata jasad orang tua bayi itu dibawa ke gubuk milik Mita. Aku mendekati gubuk. Di sana sudah ada Mita dan Jasmine yang menyiapkan keperluan mayit. "Kenapa sudah ada alat-alatnya?" tanyaku. "Iya kek, Diman memang mempunyai alat-alat ini. Karena di sini sering terjadi kecelakaan," ujar Mita dengan polos. "Lalu Diman di mana sekarang?" "Sedang menggali kuburan di belakang." Aku pun menghampiri Diman, yang ternyata memang sedang menggali liang lahat dengan dibantu Zayan dan Mas Haikal. Aku tertegun saat melihat banyak gundukan tanah seperti makam. Kenapa aku baru sadar di sini banyak sekali makam? Atau karena aku terhalang gubuk milik Mita, makanya aku tidak sadar? Lalu makam siapa saja ini? Kok sebanyak ini? Aku benar-benar dibuat terheran dengan pemandangan di hadapanku. "Dek, kok melamun?" tungkas Mas Haikal. Iya mas. Kalian sudah selesai belum?" ujarku tergugup. "Belum dek, sebentar lagi." Siang hari makam sudah selesai digali dan jasad pun sudah selesai diurusi, tinggal dimakamkan saja. Sebelum itu aku bertanya dulu kepada Diman. Rasanya di hatiku masih ada hal yang mengganjal. "Kek, apa tidak apa-apa mereka dimakamkan di sini? Bagaimana jika keluarganya mencari mereka?" tanyaku kepada Diman. "Sudah puluhan orang yang meninggal di sini, Nasila, dan semuanya dimakamkan di sini. Karena percuma, tidak akan bisa keluar dari sini. Masa kita biarkan jasadnya begitu saja? Justru kasihan," tuturnya. Entah kenapa, aku hanya pilu. Mereka korban-korban yang tak berdosa harus meninggal dan dikuburkan di hutan seperti ini, jauh dari orang-orang tersayangnya. Lalu bagaimana dengan keluarga mereka? Sudah pasti mencari mereka, bukan? Tapi tak kunjung menemukan. Aku tahu rasanya bagaimana. Bagaimana dengan keluarga mereka, kek? Kasihan juga. Pasti mereka kalut mencari keluarganya yang hilang, lirikku. Selama Lastri masih hidup dan berkuasa di sini, maka akan tetap seperti ini. Dan hutan ini akan tetap menjadi hutan larangan. Saya pun belum menemukan jalan untuk menuntaskan ini semuanya, ungkapnya. Lagi-lagi Lastri. Siapa sih sebenarnya dia? Kenapa sangat meresahkan? Dan sepertinya dia sangat berkuasa di hutan ini. Lastri adalah istriku, batin Diman. Tiba-tiba terdengar suara bayi yang sedang tertidur di pangkuanku menangis. Mungkin dia juga ikut sedih dengan kematian orang tuanya. "Nak Sila, dekatkan bayi itu kepada jasad orang tuanya sebelum dimakamkan," perintah Diman. "Baik, Kek." Dengan gemetar, aku mendekati jasad kedua orang tua bayi ini. Yang sudah dikafani hanya tersisa wajahnya yang belum tertutup. Aku dekatkan sang bayi ke wajah ibu dan ayahnya, lalu menyodorkan sang bayi agar mencium pipi orang tuanya untuk yang terakhir kalinya. Hatiku ikut tersayat menyaksikan pemandangan pilu ini. Aku tidak bisa membayangkan seandainya aku yang ada di posisi mereka. "Aku janji akan menjaga anak kalian jika kalian mengizinkan," batinku sambil menatap jasad yang sudah membungkuk itu. "Baiklah, kita makamkan sekarang sebelum malam," ujar Diman. Prosesi pemakaman pun berjalan lancar.
walau hanya disaksikan beberapa orang saja. Bayi yang berada dalam gendonganku tak henti-hentinya menangis. Apa dia juga merasakan kehilangan? Sabar ya nak, cup. Jangan menangis, ucapku mencoba menenangkan. Setelah selesai kami pun meninggalkan pemakaman dan kembali ke gubuk Kediman. Sebelum benar-benar pergi, aku melirik lagi ke belakang dan mataku membulat sempurna saat melihat di dekat makam tadi berdiri sosok orang tua sang bayi dengan senyuman di wajahnya, seakan memberikan isyarat yang tak bisa aku mengerti. Mereka tersenyum manis dengan mengenakan pakaian serba putih. Mereka juga melambaikan tangan ke arah sang anak sebelum airnya menghilang. Seakan tahu itu orang tuanya sang anak pun tersenyum sambil berceloteh ria. Apa isyarat dari senyuman itu? Apapun itu, semoga kalian tenang ya mbak, mas, gumamku. Lalu bergegas pergi menyusul yang lainnya. Di gubuk Kediman, kami tengah berdiskusi tentang masalah sang bayi yang selamat. Kek, kira-kira bagaimana dengan bayi ini? Apa kami boleh merawatnya? Kasihan dia sekarang yatim piatu. Lanjutku. Selama kalian masih di sini, kalian bisa merawatnya. Tapi setelah kalian berhasil keluar dari sini, kalian harus mencari asal-usul keluarga orang tua bayi ini. Dan jika keluarganya ingin mengambil bayi ini, kalian harus ikhlas ya nduk, ujar Kediman seakan memberikan hantaman keras di dadaku. Iya kek, kami pasti akan mencari keluarga bayi ini. Bagaimanapun mereka harus tahu tentang kematian orang tua bayi ini. Bayi ini suci nduk, makanya dia tidak ikut celaka. Karena jiwa yang bersih dan suci tidak akan mempan dengan sihir lastri. Iya kek, alhamdulillah. Sila begitu senang bisa bertemu dengan bayi ini. Sudah lama Sila dan Mas Haikal menantikan seorang anak dalam pernikahan kami, lirihku. Insya Allah, jika sudah saatnya, tidak perlu diminta pun Allah akan kirimkan jabang bayi di rahimmu, Dok Sila. Aku hanya menanggapinya dengan senyuman. Apa boleh Sila memberikannya nama kek? Karena Sila tidak tahu siapa namanya. Boleh, berikan saja. Bagaimana dengan Arumi? Mataku menatap semua orang, dan ternyata semuanya setuju. Aku senang saat pilihanku disukai. Bagus dek, namanya yang cantik seperti wajahnya, seru suamiku sambil menyubit gemas pipi Arumi. Mas, kalau seandainya jika bisa mengadopsi Arumi, apa mas bersedia? Tanyaku. Tentu saja dek, kenapa tidak? Mau itu anak yang keluar dari rahimmu atau anak adopsi, tidak akan merubah rasa sayang dan bersyukurnya mas memiliki kamu. Tuturnya membuat pipiku memerah seperti buah tomat. Cie, jangan mesra-mesra terus ah, aku iri. Tungkas Jasmine sambil tertawa. Sejenak kami bisa menikmati kebersamaan kami lagi. Walaupun aku tahu sebenarnya masalah ini belum selesai. Entah apa lagi yang mungkin akan kami hadapi setelah ini. Kek, apa makam-makam di belakang gubuk Mita adalah makam dari para korban hutan ini? Iya nduk, sudah puluhan korban yang berjatuhan di hutan ini, jawabnya dengan pandangan yang kosong. Apakah semuanya berkaitan dengan Lastri kek? Tanyaku lagi. Iya. Sebenarnya siapa Lastri itu kek? Kenapa dia sangat berpengaruh di hutan ini? Bahkan sampai memakan korban jiwa banyak. Kasihan orang-orang yang tidak berdosa. Dia istriku, jawab Kediman terbata. Apa? Jawab kami serentak saking terkejutnya. Bagaimana bisa kek? Pekik Mas Haikal. Jadi sebenarnya dulu itu Kediman pun menceritakan masa lalunya kepada kami semua.
hingga kenapa dia bisa berada di hutan ini sampai saat ini. Ternyata semua demi membawa lagi istrinya yang bersekutu dengan jin ke jalan kebenaran. Kami yang mendengar kesaksiannya ikut teriris dengan bagaimana perjuangan Kek Diman selama ini. Awalnya kupikir Kek Diman adalah jelmaan makhluk halus yang baik. Ternyata dia memang manusia seutuhnya. Hanya saja hidupnya sudah ia pasrahkan di hutan ini, hingga dia bisa membawa kembali sang istri ke jalan kebenaran. Jika sang istri tidak bisa kembali juga, artinya Kek Diman akan tinggal di sini hingga ajal menyebutnya. Kisah cinta yang mengharukan dan menyesakan. Padahal Lastri sudah meninggalkannya, tapi Kek Diman tetap setia di samping Lastri. Sebenarnya Lastri sudah lama meninggal, namun rohnya belum bisa kembali kepada Allah. Karena selama hidupnya dia tersesat dalam dunia hitam, tapi sangat sulit menyadarkannya. Malah dia semakin beringas dan jahat. Tutur Kek Diman, matanya sudah berembun seakan menahan air mata yang hendak keluar. Apakah makam yang waktu itu kami temui di warung adalah makam Lastri, Kek? Aku jadi flashback kejadian awal. Bagaimana kami bisa berada di sini? Iya, Nak. Dan itu kakek yang menguburkannya. Aku dan yang lainnya lagi-lagi dibuat terkejut dengan kenyataan-kenyataan yang satu persatu mulai terkuak. Kami akan membantu kakek. Kek. Iya, Kek. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih kami, karena kakek sudah banyak membantu kami, timpal Mas Haikal. Iya, Nak. Terima kasih banyak, jawabnya dengan senyuman di wajahnya. Kek, bagaimana jika besok kita ziarah ke makam Nek Lastri? Iya, saya juga sudah lama tidak ke sana. Tapi Kek, bagaimana bisa Nek Lastri dikubur di sana, sedangkan yang lainnya di sini? Karena dulu Lastri yang pertama kali meninggal di hutan ini, sebelum korban-korbannya. Dan saat itu pas-pasan Lastri meninggalnya di sana. Jadi kakek langsung menguburkannya di sana. Apa penyebab kematiannya, Kek? Kalau kami boleh tahu. Karena tubuh Lastri sudah semakin tua dan rentan. Jadi dia tidak bisa melawan ilmu hitam yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya tubuhnya menolak kedatangan ilmu itu, namun tetap dipaksakan. Saya kira setelah meninggal semuanya telah selesai. Namun ternyata saya salah. Malah setelah meninggal, Lastri semakin jahat dan hati nuraninya sudah tertutup sempurna. Dia semakin gencar mencari korban agar semakin kuat dan awet muda. Lalu, langkah apa yang akan kakek ambil sekarang untuk mulai menyadarkan Nek Lastri? Nanti malam kakek akan memanggilnya. Kalian tidak usah keluar dari gubuk. Ditakutkan dia akan menculik kalian lagi. Baik, Kek. Tapi jika kakek butuh bantuan, segeralah panggil kami. Cukup bantu dengan ayat-ayat Allah, tungkasnya. Tidak terasa malam hari sudah datang. Hawa dingin mulai menerpa kulitku. Aku bergidik, tak kalah semilir angin mengenai tengkukku. Dingin sekali malam ini. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Aku tengah duduk seorang diri di balik gubuk Kek Diman, sambil meminum teh manis hangat. Yang lainnya masih di dalam, dan Aromi sudah terlelap sejak tadi. Tak lama, mataku seakan menangkap penampakan dari kebun samping gubuk. Kebun yang suka Kek Diman tanami singkong dan ubi. Aku meliriknya, dan nampak jelas bahwa itu ibunya Arumi. Dia melambaikan tangannya ke arahku, seakan menyuruhku untuk mendekatinya. Aku pun segera turun dan menghampirinya, karena aku rasa dia hanya ingin menyampaikan sesuatu, bukan bermaksud jahat.
1 meter lagi jarak kami. Dia menyuruhku berhenti dengan kode tangannya. Aku pun langsung berhenti. Aku menatapnya menunggu dia mengatakan sesuatu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.